Rokok salah satu sumber pengeluaran utama masyarakat Indonesia. Produk yang dibenci tapi dirindukan ini terus saja menuai kontroversi. Ada bisnis besar di belakangnya, ada kebutuhan besar atas keberadaannya. Seperti apa potret rokok di Indonesia? Rokok dalam angka, saya ulas lebih lengkap untuk Anda sore hari ini. Tadi iklan tadi sangat menyentuh ya, bahwa ternyata ada sebuah keputusan ekonomi yang harus Anda pertimbangkan baik-baik. Saya tahu ini pasti tidak disukai oleh para perokok, karena bagi mereka nggak ada masalah kan dengan merokok, karena belum ada masalah. Kita lihat bagaimana konsumsi rokok di Indonesia ini untuk mengilustrasikan bagaimana besarnya minat masyarakat Indonesia untuk merokok. Kita lihat bagaimana konsumsi rokok pada tahun 2008. Jadi ini adalah data dari Booklet of Tobacco Economics in Indonesia yang dilakukan oleh Universitas Indonesia bekerja sama dengan BPS dan beberapa aliansi lain pada tahun 2010. Masih kita pakai karena masih merefleksikan, mungkin masih akan ada terus lagi kajian-kajian terkait rokok di Indonesia. Tapi paling tidak tahun 2008 menjadi refleksi bahwa rokok ternyata memiliki konsumsi yang sangat besar, 19 miliar batang. 19 miliar batang. Lebih spesifik lagi artinya 658 juta batang per hari. Anda perokok, Andalah salah satu penyumbang angka ini. 658 juta batang per hari. Dan artinya secara ekonomi berapa biaya yang dikeluarkan? Kita lihat per hari untuk rokok itu sekitar 330 miliar rupiah. Kalau Anda perokok, jangan juga kita tahu bahwa terlalu biasa defensif ya. Kita bicara masalah kesehatan pasti itu kan hanya sebuah kajian katanya seperti itu. Tapi bahwa ada kepentingan ekonomi di sana, bahwa Anda bisa memilih Anda mau menghemat angka ini atau Anda justru akan terus bersedekah dengan perusahaan-perusahaan rokok. Itu jadi pilihan Anda. Selanjutnya kita lihat masih terkait juga, ini sekarang kita ke tren konsumen rokok di Indonesia. Jadi kita bagi bahwa ada yang dewasa, kemudian juga ada per usia kita bagi. Kita lihat, ini adalah dewasa dan juga usia 15 sampai 19 tahun. Ini agak miris sebenarnya, 15 sampai 19 tahun. Karena logikanya mereka kan belum punya pekerjaan di usia ini. Mereka beli rokok dari uang dari siapa? Uang dari orang tuanya pasti. Kalau di usia dewasa oke lah, kita mungkin bisa mentolerir dia sudah cari uang sendiri. Tapi di usia 15 sampai 19 tahun, mereka pasti belum punya sumber penghasilan. Tapi kita lihat bagaimana trennya. Trennya 11-12, sama saja. Angkanya makin tinggi. Kita lihat dari tahun 1995, 2001 sampai 2004. Trennya terus mengalami kenaikan. Kita lihat dari 27% menjadi 31%, sekitar 4% peningkatannya. Meningkat lagi pada tahun 2014 meskipun tidak setinggi tahun 2001 ke 1995. Tapi kita tahu bahwa angka ini juga masih tinggi, 34,4%. Tren pertumbuhan konsumen rokok di Indonesia. Lalu ini adalah untuk yang dewasa. Jadi masyarakat dewasa baik pria maupun wanita. Sekarang saya ajak Anda untuk melihat bagaimana pula dengan usia 15 sampai 19 tahun. Jadi 15 sampai 19 tahun itu kan adalah usia remaja. Usia yang mereka harusnya, saya sih idealnya mereka tidak diperkenalkan dulu dengan rokok ataupun mereka tidak mengenal rokok sama sekali. Kalau yang mau idealis ya. Tapi kita lihat bahwa ternyata angkanya 7,1% pada tahun 1995, pada tahun 2001 meningkat menjadi 12,7%. Selanjutnya concern kita masih saja di usia remaja menjadi 17,3%. Tetap saja tumbuh. Saya juga agak sedikit teringat ya, setiap ada perkantoran ataupun ada ruang ataupun ada pusat-pusat keramaian, biasanya selalu disediakan ruang khusus untuk merokok, untuk pekerja yang merokok gitu. Mungkin kalau tidak ada ruangan itu mungkin lebih baik, jadi tidak dipaksa untuk tidak merokok ya. Tapi akan ada kehilangan angka tadi, 330 miliar rupiah per hari dari perusahaan rokok. Bangkrut itu mungkin perusahaan rokok. Lalu selanjutnya kita lihat, ini adalah profil konsumen rokok di Indonesia. Saya ingin kita mengetahui sesungguhnya rokok itu seperti apa, siapa konsumen utamanya. Kita lihat dari laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa dari tahun 2001 ke tahun 2004 itu mengalami peningkatan dari 62%, naik 1% menjadi 63%. Kita lihat naik 1%. Tapi kita bergeser ke perempuan dewasa. Ayo ibu-ibu hati-hati yang merokok. Ini kita lihat angkanya meningkat. Dari 1,3% untuk perempuan dewasa peningkatannya sangat signifikan. 4,5%.
Kenapa ini perempuan dewasa di Indonesia hobi merokok sekarang ya? Karena kita lihat range-nya dari 2001 ke 2004 hanya dalam 3 tahun. Coba tanya pada diri Anda sendiri, Andakah salah satu yang mulai merokok dalam rentang waktu ini, interval waktu ini? Itulah yang mengakibatkan pertumbuhan untuk perempuan dewasa perokok jadi makin tinggi. 1,3%, bahkan lebih dari 3 kali lipat, 4,5%. Jadi bila bicara mengenai dalam pie chart, posturnya memang lebih banyak laki-laki dewasa, 63% angka terakhir. Tapi pertumbuhannya jangan salah, perempuan dewasa lebih tinggi. Jadi berhati-hati karena Anda apalagi perempuan dewasa mungkin akan mengandung, secara kesehatan mungkin juga tidak baik. Dan yang paling penting, perempuan lebih baik dananya dialokasikan untuk belanja, Bu. Ya, diskon-diskon kan banyak daripada belanja rokok. Baik, selanjutnya kita lihat laki-laki 15 sampai 19 tahun 24% kita lihat. Kemudian laki-laki 15 sampai 19 tahun peningkatannya juga tidak kalah 33%. Angkanya sangat tinggi, 9% pertumbuhannya. Tapi dalam hal ini masih memimpin perempuan dewasa tadi ya, luar biasa memang. Jadi 9% peningkatannya 15 sampai 19 tahun. Jadi angka laki-laki remaja yang merokok juga mengalami peningkatan. Lalu kita lihat bagaimana dengan yang perempuan. Lagi-lagi, saya concern ke sini. Perempuan remaja hanya 0,2% pada tahun 2001. Kok ya pada tahun 2004 meningkat menjadi 1,9%. Berapa persen itu peningkatannya? 0,2%, 5 kali lipat, 6, 7, 8. 8 kali lipat peningkatannya. Ini tampaknya harus ada kajian. Ada apa dengan perempuan remaja Indonesia? Hanya 0,2%, pada tahun 2004 meningkat menjadi 1,9%. Dua-duanya perempuan remaja, perempuan dewasa. Jadi pasti ada sesuatu yang terjadi sehingga pergeseran begitu tinggi. Tidak berhenti sampai di situ. Kita lihat dengan anak-anak 5 sampai 9 tahun. Dari 0,4% pada tahun 2004 kita lihat menjadi 1,8%. Sangat besar sekali peningkatannya. Mungkin saya ajak Anda mengingat, Anda mungkin mengetahui beberapa video yang sempat menjadi viral di YouTube. Bagaimana anak-anak dengan bangga merokok dan orang tuanya loh yang mendokumentasikan. Ada yang salah memang di Republik ini mungkin. Mungkin pemahaman bahwa rokok itu sebuah kebanggaan. Anak kecil bisa melakukan apa yang orang dewasa lakukan itu sebuah kebanggaan. Dan tampaknya kita tahu bahwa apakah memang kemiskinan dan kebodohan menjadi salah satu faktor utama? Kita akan temukan jawabannya di slide ini. Nih, kita lihat. Apakah yang berpendidikan rendah memang ternyata menjadi sasaran pengguna rokok paling masif? Jawabannya iya. 67% yang berpendidikan rendah. Artinya saya tidak selalu bilang bahwa yang berpendidikan rendah adalah yang bodoh. Tapi mayoritas itu akan berjalan beriringan. Tapi yang berpendidikan tinggi adalah 48%. Terpengaruh juga tapi tidak setinggi dengan yang berpendidikan rendah. Yang sudah naik menjadi 67%. Jadi mereka selalu saja dijadikan konsumen. Sudahlah berpendidikan rendah menjadi kontributor, menjadi penyumbang utama untuk pendapatan perusahaan-perusahaan rokok. Kok ya logikanya kita ini malah kebalik-balik ya. Tapi ini fakta yang harus kita sama-sama perbaiki. Kita lihat bagaimana rokok dan kemiskinan. Saya ajak Anda lebih spesifik. Ini data dari kajian yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Kita lihat 3 dari 4 keluarga di Indonesia memiliki pengeluaran untuk rokok. 3 dari 4. Jadi hampir semua sesungguhnya ada pengeluaran untuk rokok. Kemudian belanja rokok bulanan keluarga miskin itu 12% loh Bapak Ibu. Dan kita lihat bagaimana dengan keluarga terkaya hanya 7%. Tadi berorientasi dengan pendidikan ya, level pendidikan. Biasanya ketika Anda memiliki pendidikan tinggi, intelektual tinggi, biasanya akan diikuti dengan kekayaan yang lebih baik. Bayangkan dengan yang tidak sekolahan ataupun pendidikan rendah, 12%. Mereka justru lebih banyak menyumbang untuk membeli rokok, mengalokasikan dana mereka untuk membeli rokok. Lalu saya lihat bagaimana belanja bulanan keluarga termiskin. Ini lebih miris lagi saya melihatnya. 22% untuk beras, 12% untuk rokok. Untuk beras nomor 1, urusan perut untuk nomor 1, urusan rokok nomor 2. Bukan urusan untuk sekolah anak, bukan urusan untuk punya rumah, bukan urusan untuk kita bisa memiliki kendaraan misalnya. Kok ya rokok ya? Saya juga nggak ngerti ke masa depannya kemana gitu. Tapi paling tidak ini menjadi salah satu fakta yang
harus dijawab oleh pemerintah. Harus ada program-program yang harus memperbaiki stigma rokok di Indonesia. Bukan membunuh bisnisnya, tapi kita mulai menyadarkan apakah memang berfaedah Anda menyumbangkan mayoritas pengeluaran Anda menjadi posisi kedua untuk membeli rokok. Atau ada baiknya mungkin Anda lebih baik menginvestasikan uang tersebut, Anda bisa memiliki hasil investasinya pada beberapa periode ke depan. Pikirkan kembali, masihkah Anda layak menjadi perokok?